Welcome to Fibonacci-ku. So, kali ini kita akan ngebahas lagi tentang metode iterasi pada fungsi rekursif. Nah, kalau kalian belum nonton di video sebelumnya tentang metode iterasi ini, aku bakal ngejelasin lagi sedikit. Jadi untuk metode iterasi ini berbeda dari metode master dari video sebelumnya ya. Di metode master kita memiliki banyak rumus, tapi untuk metode iterasi ini kita sama sekali nggak perlu rumus, kita hanya perlu logika matematika kita. Jadi di sini kita dilatih si logika matematika kita ya. Jadi untuk metode iterasi ini kita akan mencari si time complexity dari fungsi Tn ini ya dengan cara mengiterate atau mengiterasi si fungsi Tn ini. Jadi kita lihat ya di fungsi rekursif ini ada Tn per 4. Jadi ini bakal kita iterasi terus menerus, kita substitusi ke fungsi Tn ini hingga mencapai si T1 ini sama dengan 1. Nah, coba kita langsung bahas ya daripada aku ngomong terus, nanti kamu pusing sendiri. Kita langsung coba kerjain. Jadi untuk metode iterasi tinggal kita iterate aja nih. Kita iterasi. Jadi untuk iterasi pertama nih ya. Jadi untuk iterasi pertama bisa kita tulis dulu lagi aja ya si fungsi Tn ini sama dengan 2 Tn per 4 ditambah akar N ya. Ini untuk iterasi pertama masih gampang. Lalu kita iterasi untuk kedua nih. Ini adalah iterasi kedua. Ini adalah sama dengan si N per 4 nah ini kita substitusi ke fungsi Tn. Jadi kita akan mendapatkan 2 kurung 2T terus di sini dalam kurung ya. N per di sini kita akan mendapatkan 4 per 2. Ya kan? Di sini kita akan mendapatkan 4 per 2. Terus ini tutup kurung. Terus di sini ditambah kita masukin si N per 4 ke dalam yang akar N ini ya. Kita akan mendapatkan akar N di sini per 2, ya kan? Terus di sini ditambah akar N. Nah, dari sini kita percantik dulu lagi aja si hasil dari fungsi Tn ini ya. Ini akan menjadi 2 pangkat 2 ya kan. Terus di sini T N per 4 pangkat 2 ya. Terus di sini akan menjadi ditambah 2 akar N ya kan. Karena di sini 2 dikali akar N per 2. 2-nya kita coret habis ya. Sisa akar N ditambah akar N menjadi 2 akar N. Nah, ini adalah untuk iterasi kedua. Kita lanjut ke iterasi ketiga ya. Ini adalah sama dengan kita masukin lagi si N per 4 pangkat 2 ini ke fungsi si Tn ini ya. Ini akan menjadi 2, terus 2, sini 2 lagi, T per, di sini akan menjadi N per 4 pangkat 3 ya kan. Terus di sini kita punya ditambah akar N per 4 ya kan. Terus di sini tinggal kita tulis lagi aja ditambah akar N per 2 ditambah akar N. Dan di sini bisa kita percantik lagi akan menjadi 2 pangkat 3. Terus di sini N, sorry bukan N tapi T ya. Terus di sini T, terus N per 4 pangkat 3. Lalu ditambah, kalau kita lihat di sini akan menjadi 3 akar N, ya kan? Karena kan di sini kalau kita lihat ya, 2 dikali akar N per 4 jadi akar N per 2 ya kan? Lalu di sini ada penjumlahannya jadi akar N doang, ya kan? Terus di sini kita punya 2 ya. Jadi 2 dikali akar N kan 2 akar N. Ditambah akar N sama dengan 3 akar N. Nah, untuk metode iterasi ini sebenarnya cukup cuma sampai iterasi ketiga ya. Atau mungkin kamu kalau mau lebih juga bisa. Cuman kalau aku di sini udah langsung ketemu polanya. Jadi inti dari metode iterasi ini kita harus menemukan polanya untuk si iterasi I ini. Nah, di sini ya kalau misalkan kita iterasi terus kita akan mendapatkan sampai ke iterasi I ini. Kita lihat di sini bisa kita rubah menjadi 2 pangkat I ya kan. Karena kan kita lihat ya untuk iterasi ketiga ini
kita pangkatnya 3, untuk iterasi kedua kita di sini pangkatnya 2. Jadi bisa kita langsung rubah aja jadi 2 pangkat i ya. Lalu di sini t n per 4 pangkat i lalu ditambah i akar n, ya kan? Nah, kita udah dapat fungsi si tn ini sampai ke iterasi ke i ini ya adalah 2 pangkat i terus t n per 4 pangkat i ditambah i dikali akar n. Nah, karena kita ingin mengiterasi itu ya sampai si fungsi tn ini adalah t1 sama dengan 1, kita harus dapetin si n per 4 pangkat i ini harus sama dengan 1. Maka bisa kita tulis ya di sini jika n 4 pangkat i itu adalah sama dengan 1, ya kan? Di sini bisa kita dapetin si i-nya itu. Ini kan akan menjadi n sama dengan 2 pangkat 2i ya kan? Dan ini bisa kita rubah i-nya itu dengan sifat logaritma ya. I sama dengan log 2. Terus di sini adalah akar n, ya kan? Karena kan di sini 2 pangkat berapa yang hasilnya akar n, yaitu si i-nya itu. Ini kayak diakarin aja nih, ruas kiri sama ruas kanannya. Kita dapat si i-nya itu adalah sama dengan log 2 terus akar n. Kita tinggal masukin aja si i-nya itu ke fungsi si tn ini. Kalau kita masukin ya, kita akan mendapatkan si tn itu adalah sama dengan 2 pangkat log 2 akar n. Terus di sini karena si t ini adalah menjadi 1 ya. Jadi ini dikali 1, kita nggak perlu tulis. Dan di sini langsung ditambah log 2 akar n dikali akar n. Nah, di sini kita bisa percantik lagi dulu aja si fungsi tn ini ya. Kita lihat di sini ada sifat logaritma ya, 2 log 2 bisa kita langsung coret. Di sini menjadi sama dengan akar n ditambah log 2 akar n itu bisa kita rubah jadi log 2 n pangkat setengah ya kan. Dan ini setengahnya kita keluarin aja. Jadi kayak setengah log 2n dikali akar n. Nah, dari sini kita udah bisa langsung menentukan si time complexity-nya. Kita lihat pangkat tertingginya dari si n adalah si log n dikali akar n ini, ya kan? Nah, ini adalah time complexity-nya. Jadi, kita akan mendapatkan si time complexity dari fungsi tn ini adalah tn sama dengan theta dari akar n log n. Nah, di sini basis 2-nya nggak perlu kita tulis ya, karena kalau di algoritma itu udah biasa, kalau kalian ketemu bentuk log n, dia udah otomatis basisnya adalah 2. Dan di sini konstantasi setengahnya nggak perlu ditulis buat si time complexity-nya. Jadi kita menemukan nih time complexity dari fungsi tn yang adalah theta dari akar n dikali log n. Gampang ya sebenarnya si metode iterasi ini. Kalian cuma perlu matematikanya aja di bagian awal sini ya. Harus teliti untuk mengiterasi si fungsi ini. Dan kalau kalian sudah menemukan polanya, kalian bisa langsung menemukan si i-nya itu dari yang bagian sini nih. Nah, jadi begitulah pembahasannya buat metode iterasi pada fungsi rekursif. So, see you in the next video. Thank you.